Wah, 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 wah. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, tapi yang lebih dekat panggil Kakak Felix ya, Kakak Felix, Kakak Gubernur, yang saya hormati, para narasumber, yang saya hormati semua tamu undangan yang saya hormati, dan yang saya hormati juga semua pemerhati bahasa daerah, pemerhati budaya, pemerhati adat yang ada di atas tanah Papua ini, yang ikut melalui Zoom, yang saksikan kita sama-sama ini yang ada dalam kompleks WIO ini. Selamat datang dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Wah, 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 wah. Terima kasih pemerintah Provinsi Papua Pegunungan membantu kami dana untuk deklarasi 46 bahasa dan 46 suku. Uang semua kami sudah pakai habis. Sudah pakai habis dan tidak ada saldo. Jadi barang-barang yang ada ini, terus yang lain juga kami ada beli beberapa alat untuk menunjang dalam lembaga saya, karena saya berangkat dari nol. Laptop ada, tapi hang, ganti lagi. Laptop ada, orang curi, sudah. Yang sudah ada dalam laptop kok bawa sudah, tapi Witten masih ada ini, jadi maju terus begitu. Itu. Dan pada akhirnya saya bisa menulis paling pertama itu Kamus Bahasa Lani. Itu bahasa dari saya punya omong punya, saya orang Lembah. Jadi saya di antara perbatasan, jadi di Aslogaima, Kimbim itu perbatasan, jadi bisa bahasa Lembah, bisa bahasa Walak, bisa bahasa Lani. Jadi di situ, dan saya bisa selesaikan itu sebagai penghargaan. Saya tulis untuk saya punya omong punya bahasa, karena saya dipanggil Tabenak, itu berarti itu orang tahu bahwa semua orang Bali ini tahu bahwa itu orang Tabu ini punya ponakan, gitu. Jadi yang begini-begini kita rubah sekarang. Mulai dari kita punya anak-anak atau apa begitu. Kalau Wenda Gumi punya anak-anak berarti itu wajib pada depannya itu harus Wenda anak, baru nama, baru itu. Itu. Supaya itu nama terhormat. Jadi jangan sampai teman-teman pikir bahwa ini kamus kenapa harus ada Tabenak depan begitu. Tapi itu dimaksud. Karena mama yang menderita tuh 9 bulan dalam perut. Jadi penghargaannya harus Tabenak depan. Bisa ya? Gitu. Dan yang berikut, saya memulai kegiatan ini itu dari 2010. 2009 saya mulai pikir-pikir, aduh saya bikin apa ya begitu. Jadi saya orangnya suka menghayal. Terus saya dapat satu artikel dari saya punya teman Gasper Tabuni. Dia sekarang dosen di Uniba. Tapi saya di jalan-jalan. Dia dosen tapi saya di jalan-jalan sekarang. Jadi dia kasih saya satu artikel itu dan saya baca, saya menarik. Wow, ini saya lebih fokus ke sini sudah begitu. Tambah dengan yang lain-lain jalan, mulai itu mendorong saya untuk saya konsisten di satu tempat itu. Jadi ada anak muda yang konsisten, pacar ada tapi karena dia lihat keseriusan saya itu sudah orang lain bawa sudah kok jalan sudah. Karena saya mau di sini. Begitu. Terima kasih istri saya bisa hadir dari Jayapura dalam keadaan yang apapun kami ada sama-sama. Susah senang kami ada sama-sama di situ. Ya. Jadi itu. Jadi orang mau gesek saya, adik, di sini yang bagus. Saya bilang tidak, saya mau di sini. Adik, di sini yang bagus. Tidak, maaf, saya di sini saja. Itu. Akhirnya saya bisa temukan ada beberapa bahasa. Terus lama-lama saya lobby ke teman-teman. Saya bisa dapat Alkitab dalam bentuk PDF itu dari Lembaga Alkitab Sedunia. Jadi saya bisa dapat Alkitab dari pesisir, dari gunung, yang ada dalam sudah terdaftar secara internasional, saya dapat dalam bentuk PDF. Nah, setelah itu saya ambil kosakata dari situ. Saya ambil kosakata dari situ dan supaya bahasa Alkitab dengan bahasa kamus itu sama. Itu dimaksud. Jadi terima kasih orang tua saya, tokoh-tokoh agama yang sudah menulis Alkitab, Tuhan berkati. Kalau anak-anak cucu ada, Tuhan berkati. Dan saya
jalankan tongkat estafet itu. Supaya mereka sudah bikin jalan. Jadi saya mulai ikut jalan itu. Karena bahasa dan tanah adalah kekayaan yang tidak punya masa expire. Kecuali Tuhan datang dan karena itu milik dia akan ambil kembali. Yang lain-lain soal jabatan, uang kami akan kasih tinggal. Emas akan habis, silakan. Tapi bahasa dan tanah akan habis sampai Tuhan Yesus datang. Baru dia akan ambil kembali karena itu dia punya. Maksud arti lain, saya hanya menulis kenapa fokus di sini. Saya hanya mau kasih tahu kepada dunia, kepada teman-teman yang lain, kepada suku-suku yang lain di Indonesia bahwa bahasa daerah itu penting. Di dalamnya itu ada pendidikan-pendidikan moral yang harus kita perlu jaga sama-sama. Di situ dia mengajak kita saling menghargai, saling menghormati. Nilai-nilai itu ada di dalam bahasa daerah. Gitu. Bahasa Inggris dia akan datang tapi dia hanya kami butuh dia baru kita akan pakai dia. Kalau kami tidak butuh dia, itu dia punya. Itu orang Inggris punya. Itu. Yang kita punya itu. Orang Lani kok pakai bahasa Lani, Alkitab Lani orang tua dan sudah tulis. Bahasa Lemba kami di atas, tengah, di bawah. Orang tua kita sudah tulis. Silakan pakai bahasa daerah itu. Alkitab pegang Alkitab bahasa daerah itu. Biar mau berapa, pegang Alkitab itu. Baru ke gereja. Dan itu akan menunjukkan itu kamu. Tidak ada yang kurang di sini, Bapak Ibu. Yang berikut. Saya minta dengan hormat. Saya sudah tidak ada nafas. Hampir saya bilang, aduh ini sudah 14 tahun hari ini. Jadi saya sudah capek sekali. Jadi mau menyerah. Saya lihat saya punya teman-teman kakak-kakak belum kumis putih. Saya bilang kumis putih, saya malu lagi gitu. Nah ini. Jadi saya minta kesediaan kita semua. Negara ini dia sudah buat kami semua. Waktu sudah ada pengambil keputusan. Semua saya punya kakak-kakak ada dalam ini. Tolong dukung saya. Kita selamatkan bahasa daerah ini. Keputusan kakak-kakak atau bapak-bapak pejabat akan buat hari ini. Itu akan Tuhan akan lihat. Malah tulisan kecil. Tanda tangan hanya itu kecil untuk mengeluarkan bantu saya uang. Tapi Tuhan akan berkati Bapak Ibu. Karena soal jabatan, tadi saya sudah bilang, soal jabatan. Apapun yang kita miliki, mau kaya, mau miskin. Tuhan akan ambil kembali. Kita lahir dari kandungan mama keluar biasa, kembali juga akan biasa, tidak ada luar biasa. Mari kita persembahkan hidup kami ini buat generasi kami, itu paling penting. Hari ini saya buat apa untuk orang Papua, hari ini saya buat apa untuk Tuhan. Minta maaf Bapak Ibu, jangan terlalu serius. Saya juga takut kalau Bapak Ibu serius, macam saya khotbah begitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang di Jakarta kalau sudah ikut Zoom, yang di Amerika sudah ikut Zoom. Yang di luar negeri yang saya paham, yang saya sudah kirim link. If you guys that join with us, just be enjoy. We are one. We are family of God, Jesus Christ. Jadi silakan mereka ikut. Itu bahasa Kimbim Bapak Ibu. Ya. Itu bahasa Kimbim. Ya. Jadi hari ini kawan-kawan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, persoalan budaya adat itu bukan pendidikan primitif, tidak. Yang perlu kita angkat. Saya diskusi dengan beberapa pakar di Uncen, di mana-mana ini, mereka bilang kita riset kami itu ambil di Wamena, ambil itu di Wamena, di Wamena, di Wamena. Terus kita di Wamena ini bagaimana? Itu terus saya di profesor kan begitu. Minta maaf jangan panggil saya profesor karena malu saya, karena saya tidak pernah sekolah aja nih. Pendidikan hanya sampai dia SMA saja. Dulu pernah ikut di D3 tapi tidak pernah wisuda. Jadi semua segala bentuk ilmu ada sini. Terima kasih. Tabernak Martin sudah bentuk Uniba. Tuhan berkati. Tetap nama akan ada. Tuhan Yesus datang baru kakak nama Martin akan hilang. Itu. Terima kasih Rektor Yapis Unaim bisa hadir. Terima kasih untuk bisa didik orang Balim. Hidup ini kita hanya pinjam Bapak Ibu. Hidup kita hanya pinjam. Setelah kita mati sudah semua akan ditinggalkan. Kenangan akan ada turun-temurun, generasi ke generasi akan ada. Kira-kira
kira-kira begitu ya. Saya gua takut karena semua serius ya dia. Ya. Saya dulu pernah guru juga, tapi guru jalanan. Buka kursus di museum Jayapura, polisi kejar juga di situ. Jadi saya bilang, saya ini bodoh kah? Itu. Jadi Bapak Ibu, sementara begitu dulu kan, nanti lain-lain kita diskusi kita sama-sama. Terima kasih untuk Tabnak Lemius Gombo, Kelion Jikwa, untuk sudah bantu kami dengan kopi. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Delsi Wenda, terima kasih untuk Teti, terima kasih untuk ada laki-laki. Kami semua sudah siap. Yang belum itu baru nanti kita kasih Pak Gubernur yang ini belum. Itu. Yang terakhir Bapak Ibu, hanya ini mau merekomendasi. Jadi semua Bapak Gubernur dan semua jajaran mau terima juga boleh, tidak juga boleh. Saya minta kurikulum bahasa daerah itu tolong dipikirkan. Nanti ilmunya kami yang bikin. Tolong jangan pakai dari akademisi, dari Uncin atau dari mana-mana balai bahasa. Tidak boleh, nanti akan salah karena saya sudah lihat. Soal nama saya sudah lihat. Itu. Terus yang kedua, saya ada beberapa buku yang matematika bahasa Lani, matematika bahasa Hubula, matematika bahasa Walak, terus beberapa buku yang dari kamus, saya punya bahasa sendiri, bahasa Lembah, saya sudah tulis, tapi saya mau cetak, saya tidak ada uang. Hanya main langsung saja ya, karena masalahnya kita-kita. Tadi saya bilang, selalu mau tolak juga bisa, tidak juga bisa, begitu. Yang terakhir, saya pikir untuk satu Papua ini saya punya sekretaris. Pak Tipinus Waroman, bendara dari Memberamu Tengah, wakil duanya dari Waropen. Jadi kami seluruh Papua ini, lembaga ini kami merangkumnya seperti itu. Jadi itu, jadi soal mau bantu juga bisa, tidak juga bisa. Saya tidak mau kalau pakai proposal, tapi saya akan bawa bukunya ini, saya bikin. Bapak mau bantu juga tidak urusan. Dan saya juga akan tahu bahwa siapa yang di situ. Ya, tahu? Saya juga tahu bahwa siapa anak di situ. Artinya Bapak Ibu kita main todong saya karena ini barang ini kita punya Tuhan kasih gratis. Jadi tidak usah pakai sembunyi-sembunyi, tidak usah pakai sistem politisasi kah? Tidak boleh. Hati-hati Tuhan kutuk. Tapi Nagwiten datang tolong hargai karena saya pikir untuk 46 suku satu provinsi ini. Saya sudah meluangkan intelektual saya itu saya sudah kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bahwa di provinsi ini itu ada manusianya itu 46 suku. Dan 46 suku di dalamnya ada 46 bahasa. Mereka mau apa pemerintah tolong ikut mereka. Jangan pakai kekuatan lain kasih yang sama-sama orang Indonesia toh. Ini bicara agak lain lagi, tapi realita di lapangan seperti itu. Jadi tolong hargai kami. Di dalam bahasa ini itu saya hanya mau kasih tahu bahwa kata paspor saya itu, mari kita hidup di Papua ini saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga dan saling melindungi. Terima kasih, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, Tuhan berkati, terlalu panjang. Wah. Bapak Ibu tamu undangan, mari kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah untuk laporan panitia yang telah disampaikan di awal bahwa disapa dengan kasih Tabenak Waten Kolago. Kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah. Luar biasa. Dan selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita akan mendengarkan sambutan oleh pejabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan sekaligus berkenan untuk membuka acara 46 bahasa daerah Provinsi Papua Pegunungan. Deklarasi 46 bahasa daerah Provinsi Papua Pegunungan. Kepada Bapak disilakan. Kita berikan aplaus yang meriah tentunya untuk kita semua dengan alam yang begitu indah, adem-adem, sejuk di saat siang hari ini meskipun siang kita bisa mengikuti kegiatan ini. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alawah, alawah, alawah,
Alawah, alawah. Kita bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang karena memberikan kita kesehatan, kekuatan, keselamatan, kekuatan untuk berpikir, peradaban untuk kita semua sehingga kita hari ini ada di sini dalam sebuah acara yang begitu penting dalam merawat kita punya bahasa daerah. Juga kita ucapkan terima kasih leluhur-leluhur, nenek moyang, orang tua, tokoh-tokoh adat. Wah. Kita ucapkan terima kasih kepada kita punya nenek moyang, leluhur-leluhur, orang tua kita yang ada di tanah yang kita cintai ini, tanah Papua Pegunungan, atau secara semua adalah tanah Papua. Karena kita ada di sini, karena semua juga adalah perjalanan panjang. Kita punya orang tua, kita punya nenek moyang, kita punya leluhur yang membangun ini, membangun peradaban kita. Kita punya bahasa, kita punya tarian, kita punya tradisi, kita punya kehidupan sosial, kita membangun honai atau silimo, kita bisa membuat noken. Itu adalah peradaban panjang yang diletakkan oleh orang tua kita, leluhur-leluhur kita kepada kita semua. Sehingga hari ini dalam sebuah acara yang penting ini adalah bagian untuk kita melengkapi perjalanan yang telah diletakkan oleh orang tua kita ataupun nenek moyang kita di tanah yang kita cintai, secara khusus di tanah Papua Pegunungan ini. Karena tentu tanda syukur kita inilah kita semua dapat hadir di sini, dan kemudian tanda syukur ini adalah kita melanjutkan hal-hal yang telah baik, yang telah diletakkan oleh orang tua kita atau leluhur-leluhur kita ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, dan hari ini untuk kita lanjutkan ke generasi selanjutnya. Sebagaimana tadi saudara terkasih kita Tabenak Witen Polago yang telah menyampaikan pandangan ataupun harapan-harapan kepada kita semua di hari ini. Yang kami hormati saudara-saudara terkasih, secara khusus ini tuan rumah ya, host kita adalah Lembaga Perkumpulan Perlindungan dan Pengembangan Bahasa Daerah Papua yang langsung diketuai oleh saudara terkasih Tabenak Witen Kolago bersama seluruh jajaran tadi saudara terkasih dari Sekretaris Bendahara Tepinus ya, dari Yahukimo, dan juga seluruh pengurus-pengurus. Tadi saudara Tabenak Witen menyampaikan bahwa nama ini begitu penting. Nama Tabenak ini adalah bahasa. Karena bahasa adalah kumpulan dari kata-kata, dari huruf-huruf, dari sebuah struktur kata, kalimat, nanti ada cara penyebutan ya, grammarnya juga, pronunciations juga ya ini. Cara penyebutan, cara membaca, tapi kemudian ada arti masa lalu, arti hari ini, arti masa depan. Ada bahasa ya juga yang makna tunggal, ada mana bahasa yang arti banyak menyapa semua orang, sehingga semua bahasa, semua kata ini, bahasa memiliki makna yang penting.
Jika tadi saudara terkasih menyampaikan nama Tabenak, begitu juga kita di kampung saya, di Ambai, kita juga memiliki nama-nama tanah itu. Yang sebagaimana leluhur-leluhur juga sampaikan. Seperti hari ini nama saya memang Felix, tapi kalau nama tanah saya Sodi. Sehingga saudara saya ini, jadi kakak dorang juga bisa memanggil Felix, bisa memanggil Sodi. Kalau saudara saya Victor Mambor itu, ini CEO atau pimpinan dari Jubi ya, mana kakak Victor, itu kalau panggil saya bukan Felix, tapi panggilannya Sodi. Kakak Victor ini ya, saudara terkasih saya mulai dari kami lahir sama-sama, kecil sama-sama, sampai hari ini, puluhan tahun ini, sudah hampir 40, 50 tahun ini. Kemarin WA juga panggil kakak Sodi. Jadi nama tanah. Kakak saya juga di kampung sekarang yang Tony Wanggai, anggota MRP kemarin, itu namanya Mandawiri. Itu nama-nama tanah yang kita harus selalu pertahankan. Sehingga nama kami adalah nama Sodi, Felix Wanggai, di rumah biasa dipanggil Sodi. Karena itu tadi memiliki makna yang sebagaimana juga tadi Tabenak. Tadi saudara kami, kakak Telenggan juga menyampaikan ini juga nama juga sama. Karena itu adalah nama yang juga melekat dan memberikan pesan penting. Yang kami kasihi juga mungkin pimpinan-pimpinan lembaga formal, Majelis Rakyat Papua, jika mungkin ada yang terhormat pimpinan DPRP, provinsi, kabupaten, pimpinan OPD yang hadir hari ini, kami tidak sebut satu persatu, ini ada Bapak Metlama, Kadis Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, nama panjang sekali. Ini kalau di Jakarta ini Menko Ekonomi. Bapak Talenggen sebagai Kepala Dinas Ducap kebakaran, penyertaan bencana dan Satuan Pangpau ini loh. Menko Polkam kita lah, ini Menko Polkam ini sudah sebut saja Menko Polkam ini. Kepala Bapeda, Bapak Welem, juga dan jajaran staf, kemudian Bapak Dr. Kogoya, Kepala Dinas Tenaga Kerja, ya, saudara terkasih Kakak Samuel Tabuni, ini our influence young Papuan peoples ya, luar biasa pimpinan dari Yayasan MAGA maupun juga CEO untuk Papua Language Institute, juga pimpinan pendiri dari Universitas Bali Papua, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh pemuda, saudara-saudara terkasih ini penggerak-penggerak ekonomi kreatif ya, Kakak ada Frankie, luar biasa, dan seluruh saudara-saudara saya tadi dari kampung distrik Sologaima ya, yang tadi menari. Terima kasih atas doa-doa, pujian-pujian yang diucapkan dan ucapan terima kasih kepada kami anak Felix untuk bisa hadir di tanah ini, untuk sama-sama melayani di tanah yang kita cintai ini. Bapak, Mama, kakak-kakak, adik-adik, dan seluruh tokoh-tokoh, sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa ini bahasa menjadi penting untuk kita semua. Bahasa adalah alat komunikasi kita untuk hari demi hari, sehingga bahasa ini juga memberi pesan penting. Dia menggambarkan pesan ini, gagasan, ide. Bahasa melambangkan pikiran-pikiran. Bahasa juga menyampaikan pujian, doa-doa kepada kita semua. Tapi kemudian bahasa juga memberikan pesan penting untuk kita bahwa bahasa akan menjadi sebuah alat komunikasi yang juga bisa menyatukan, tetapi bahasa juga bisa menjadi alat sebagai pemisah. Bahasa memiliki sejarah panjang, Bapak dan Ibu. Dari
bahasa menjadi bagian kebudayaan besar. Ada simbol-simbol, tapi kemudian simbol-simbol ini, huruf-huruf ini harus dibunyikan dengan kata atau dengan bahasa, sehingga orang bisa mengerti apa yang disampaikan. Tulisan-tulisan, sehingga hari ini kita dapat memahami tulisan yang ada di kamus hari ini kita. Lani Wone ini, kamus bahasa Lani Indonesia ini adalah kumpulan dari huruf-huruf, dan kemudian huruf-huruf itu dibunyikan dengan kata dan kalimat. Sehingga penting untuk kita semua untuk tetap menjaga bahasa kita ini. Dalam perjalanan panjang juga negara-negara, bangsa-bangsa di dunia, orang biasa mengatakan language power, jadi kekuatan bahasa. Itu menjadi penting untuk kita semua. Dia bisa menjadi tadi bahasa pemersatu bangsa-bangsa yang berbeda-beda, suku-suku, tapi dia bisa menyatukan dalam sebuah bahasa. Tapi kemudian juga bahasa tadi kalau language power, tapi juga ada orang mengatakan ini tadi bahasa dari Kim Bim ya, tadi kakak Witten bilang ini kan bahasa Kim Bim ya, language of power juga ada, tapi power of language. Jadi atau power of language atau politics of language. Ada politik bahasa, ada juga power of bahasa. Di berbagai negara-negara, misalnya di Eropa, gitu, ada konflik-konflik antara negara karena perebutan bahasa. Bahasa apa yang digunakan? Perjalanan sejarah membuktikan itu. Tapi hari ini di tengah-tengah kembali ke tanah kita ini, Papua Pegunungan, hari ini ada 46 bahasa. Bahasa yang dapat juga satu buku bahasa dari Alkitab dari bahasa di salah satu di Yahukimo juga. Dan bahasa ini bisa menyatukan kita. Orang ada 46 bahasa, besar dan kecil, tapi bagaimana disatukan oleh mungkin ada kata-kata yang sama, kalimat-kalimat yang sama, itu bagi kita semua. Tapi dalam konteks keindonesiaan, maka bahasa Indonesia ini menjadi bahasa pemersatu kita. Yang menuturkan pesan-pesan, pemikiran-pemikiran, doa-doa dan sebagainya. Tapi kemudian bahasa juga kami sampaikan bahwa ini juga misalnya doa-doa. Sebagaimana pujian-pujian dari orang tua kita dengan bahasa, mereka menuturkan dengan bahasa yang lebih pas, sehingga itu bisa menjadi bahasa satu pesan pujian kepada Tuhan secara spiritual, pesan-pesan rohania kepada Tuhan, kepada leluhur kita, pujian-pujian. Saya pikir itu menjadi bagian dalam kehidupan spiritual kita yang selalu kita jaga di tanah yang kita cintai ini. Ini adalah tema besar Reviving Roots, menghidupkan kembali ini. Menghidupkan kembali apa yang menjadi akar kita. Ini roots ini adalah akar kita, karena bahasa adalah akar kita yang harus kita jaga, kita rawat. Kemarin bincang-bincang dengan beberapa teman-teman pimpinan OPD, pimpinan di pemerintah provinsi, juga dorang sampaikan, waduh ini kita punya anak-anak ini, juga sudah mulai ini bahasa-bahasa, mungkin cuma mengerti, tetapi berbicara sudah patah-patah, sudah sulit ya. Begitu juga seperti saya di bahasa di kampung, bahasa dari Serui, Ambai, suku Ambai juga begitu, kita mengerti tapi mengucapkan juga sulit. Mungkin kakak Victor Mambor juga sama ini dari Wandamen ini. Sudah lupa Wandamen sampai bahasa mungkin kata-kata saja. Jadi ini kita penting sekali, kita hari ini menjadi bagian untuk kita menegaskan bahwa mari torang jaga torang pebahasa,
Dan saya berbahagia karena ketika datang di sini, mulai dari anak-anak sampai orang tuaku semua, bahasa ini selalu dijaga menjadi bahasa yang selalu bahasa setiap hari, tutur. Dan kemudian mari kita jadikan bahasa ini sebagai fondasi, tapi kemudian mari untuk kita sama-sama melangkah ke depan untuk kita punya tanah yang kita cintai ini. Hal ini sangat sejalan sekali. Hari Sabtu yang lalu, tanggal 1 Maret, kami juga pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tanda tangan dengan pemerintah Provinsi Papua, diwakili oleh Bapak Yohanes Walilo di Papua. Kemudian kami tanda tangan untuk kita sama-sama kita manfaatkan, kita punya anjungan Papua di Taman Mini. Kita kerjasama namanya pemanfaatan anjungan Papua Taman Mini untuk pengelolaan kebudayaan Papua Pegunungan. Sehingga anjungan Papua tidak hanya menjadi rumah bagi Papua induk saja, tetapi anjungan Papua di Jakarta itu juga rumah kita, Papua Pegunungan. Di sana ada simbol rumah Kariwari, rumah dari suku di Tanah Tabi, tapi di sana ada kawasan Honai, Silimo yang itu menjadi wakil kita, ada di Jakarta, di Taman Mini. Sehingga ini menjadi bagian kami sampaikan kemarin di Taman Mini, bahwa dalam waktu dekat juga ada bahasa ini, acara deklarasi bahasa itu menjadi bagian di dalam menjaga kebudayaan kita untuk kita rawat ke depan. Kami juga hari ini, kita punya orang tua, kita punya pimpinan-pimpinan, terutama dari Kabupaten Jayawijaya telah meletakkan dasar. Dekat di sini ya, Wesaput, kita sudah punya museum yang sudah pernah ada. Jadi hari ini kami ingin tegaskan bahwa kita akan hidupkan kembali. Sebagaimana tema besar ini, Reviving Roots, Empowering Futures. Jadi orang punya yang ada mungkin 500 meter dari sini ya, tidak sempit dari 1 kilo ini, ada museum yang pernah dibangun. Minggu depan saya akan turun bersama-sama dengan seluruh OPD, langsung di bawah pimpinan Bapak Telenggen ini, bawah pimpinan 180 Satpol PP, kita akan sama-sama kerja bakti untuk kita sama-sama melihat kita punya museum. Saya mengajak juga nanti dari Kakak Tabenak Witten, kita juga sama-sama, kita akan minta izin juga ke orang tuaku yang punya tanah di sana. Mohon izin untuk kami datang, untuk kita sama-sama merawat kita punya budaya, merawat kita punya peninggalan dari leluhur, nenek moyang, dan itu untuk kita punya generasi, bukan untuk kita hari ini, tapi untuk kita punya anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, bahwa kita ada punya satu rumah sebagai simbol bahwa ini kebudayaan yang ditinggalkan ribuan tahun oleh leluhur kita dan kita jaga, itu menjadi fondasi kita, dasar kita untuk kita melangkah ke depan di dalam percepatan pembangunan di tanah Papua Pegunungan ini. Kita juga akan melihat situs-situs pekabaran Injil, baik Protestan, Katolik yang ada di tanah Papua Pegunungan ini untuk kita sama-sama tata. Kami alokasikan pendanaan sedikit berkat ini dari pemerintah untuk kita merawat, sehingga itu menjadi bagian untuk destinasi juga, untuk tetap merawat kebudayaan kita, tapi itu menjadi titik wisata. Titik wisata yang ketika datang, tadi kita punya bapak, mama, kakak, adik-adik yang tadi menari, seni, pertunjukan, seni tari menjadi bagian, sehingga orang datang memiliki banyak. Orang bisa tertarik dengan bahasa, orang bisa melihat dengan berbagai peninggalan-peninggalan. Kemarin di Jakarta telah disampaikan oleh salah satu kurator kebudayaan, Kakak Doktor dari Uncen ya kemarin ini, Kondologit, itu beliau sampaikan bahwa sudah ada perjanjian
kerjasama dari sebuah yayasan dari Amerika Serikat akan menyerahkan kembali aset-aset peninggalan-peninggalan, ada sekitar 1000-an benda-benda dari berbagai peninggalan kita punya orang tuaku yang telah dibawa ke Amerika Serikat. Jadi mereka akan sampaikan berbagai peninggalan-peninggalan ini, ada sekitar 1000-an, kemudian ada dokumen-dokumen, cerita-cerita. Saya pikir ini kan adalah bahasa juga. Cerita-cerita rakyat yang mereka semua kumpulkan, dokumen-dokumen, mereka akan serahkan dari pemerintah Amerika Serikat ini dari yayasan ini kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Pertanyaannya, bagaimana kita kelola barang ini? Kita kelola benda-benda yang menjadi peninggalan dari kita orang tua ini dikembalikan ke kita. Berarti kita harus siapkan tempatnya. Ya, tadi kita sebut museumnya, di mana kita harus pikirkan siapa yang kelola, yang kita jaga untuk kita jelaskan jika ada tamu-tamu, kemudian nanti juga dukungan. Sehingga kami sampaikan salah satu kerjasama dengan kemarin di Taman Mini kita akan kirimkan. Nanti Kakak Witten, nanti Kakak Metlama, Kakak Samuel, kita akan pikirkan untuk adik-adik kita yang kita akan kirimkan misalnya untuk 2-3 bulan tinggal di Taman Mini Anjungan Papua untuk bagaimana belajar, menerima tamu, menjelaskan satu persatu benda-benda hasil peninggalan dari orang tua kita. Ada event-event kecil, kegiatan-kegiatan di dalam Anjungan Papua di Taman Mini kita belajar sehingga nanti pulang dari Jakarta, misalnya pulang dari Jakarta, kemudian bisa nanti mengelola kita punya rumah budaya ini yang ada di Wamena. Begitu juga tentu dengan adik-adik, kakak yang sudah ada di sini, kita juga tetap latih bersama-sama sehingga ini kita rawat, kita punya peninggalan-peninggalan dari orang tua kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada terkasih Tabenak Witten Kolago dan seluruh jajaran, dan juga orang tuaku, saudara-saudara semua yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Terakhir, ini karena bahasa ini, saya ingin sebutkan ini, kita punya bahasa kita. Jadi kalau salah-salah tolong dikoreksi ya Kakak Witten. Ninane nit dinane at yuk yaku lusak. Bahasa ibu kita pelajari. O yoma hano nogosak nine kimoat. Daerah ini mau maju atau tidak, itu sangat bergantung pada diri kita sendiri. Terakhir, Ninai